sudah meluangkan waktu untuk pertemuan praobservasi ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan observasi nanti adalah untuk melihat bagaimana pembelajaran untuk diferensiasi di kelas ibu. Apakah ibu sudah siap untuk membahas rencana pembelajaran yang akan observasi? Pagi Pak Ibu. Ya, saya sudah siap. Hari ini saya berencana mengajar materi tentang konsep dasar norma dan perannya di masyarakat kepada siswa kelas 7. Saya sudah menyiapkan strategi diferensiasi untuk berbagai kebutuhan belajar siswa. Bagus sekali. Bisa ibu ceritakan lebih lanjut tentang strategi diferensiasi yang akan diterapkan serta bagaimana ibu menyesuaikan materi ini untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Untuk pelajaran ini, saya akan membagi siswa ke dalam 3 kelompok berdasarkan kemampuan mereka. Kelompok pertama terdiri dari siswa yang sudah memahami konsep dasar norma dan perannya di masyarakat, kelompok yang masih memerlukan bantuan, dan kelompok yang memerlukan dukungan tambahan secara signifikan. Setiap kelompok akan mendapatkan pendekatan yang berbeda-beda. Kelompok pertama akan diberikan soal-soal yang lebih menantang dan kesempatan untuk menyelesaikan materi terkait konsep dasar norma dan perannya di masyarakat. Kelompok kedua akan fokus pada pemahaman konsep dasar dengan latihan-latihan yang lebih sederhana dan pendampingan lebih intensif. Kelompok ketiga akan saya bimbing langsung menggunakan alat bantu visual, video, penerapan norma di masyarakat agar mereka bisa memahami konsep norma. Itu pendekatan yang sangat bagus sekali. Sekarang bagaimana ibu mengidentifikasi kebutuhan siswa sehingga bisa membaginya ke dalam kelompok-kelompok tersebut? Saya menggunakan asesmen formatif selama beberapa minggu terakhir. Setiap kali kami mengerjakan materi awal konsep dasar norma dan perannya di masyarakat, saya mencatat kemajuan siswa dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan soal nanti. Selain itu, saya juga berbicara dengan siswa untuk mengetahui bagaimana mereka memahaminya. Berdasarkan data dan observasi itu, saya membuat kelompok yang fleksibel. Artinya, siswa yang sudah menunjukkan peminatan, mereka bisa berpindah ke kelompok yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Sangat baik. Pendekatan ibu itu sangat berpusat pada siswa. Sekarang bagaimana dengan siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, atau kinestetik? Apakah ibu juga sudah mempertimbangkan hal tersebut dalam rencana pembelajaran? Oh ya, tentu. Selain membagi siswa berdasarkan tingkat kemampuan, saya juga memberikan variasi dalam cara menyampaikan materi. Untuk siswa yang belajar secara visual, saya menyediakan gambar-gambar yang membantu mereka memahami apa itu norma. Untuk siswa yang belajar secara auditori, saya akan memberikan penjelasan verbal yang lebih detail dan memungkinkan mereka mendiskusikan jawaban mereka. Sedangkan bagi siswa yang kinestetik, saya menyediakan alat bantu fisik seperti tabel penerapan norma untuk membantu mereka memahami apa itu norma. Itu benar-benar pendekatan yang sangat holistik. Bagaimana ibu berencana untuk mengelola waktu dan perhatian kepada setiap kelompok? Mengingat ada 3 kelompok dengan kebutuhan yang berbeda. Apakah ibu memiliki strategi khusus? Saya berencana menggunakan model rotasi. Saya akan memulai kelas dengan pengenalan singkat kepada seluruh siswa, kemudian membagi mereka ke kelompok masing-masing. Saya akan bekerja dengan setiap kelompok secara bergantian, yaitu antara 10 sampai 15 menit. Sementara kelompok lain bekerja secara mandiri, atau setiap kelompok bekerja secara mandiri atau dengan bantuan materi yang sudah saya siapkan. Saya juga melibatkan siswa dalam aktivitas
aktivitas teaching, di mana siswa yang lebih mahir bisa membantu temannya yang memerlukan dukungan tambahan. Sangat menarik sekali. Sekarang bagaimana Ibu melakukan penilaian selama dan setelah pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa semua siswa mengalami kemajuan? Saya akan menggunakan beberapa metode penilaian, Pak. Pertama, saya akan mengamati langsung saat siswa bekerja di kelompok mereka. Kedua, saya sudah menyiapkan lembar kerja yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan untuk setiap kelompoknya. Lembar kerja ini akan membantu saya melihat sejauh mana mereka memahami konsep, norma, dan perannya di masyarakat. Dan di akhir pelajaran, saya akan mengadakan asesmen singkat untuk mengukur perkembangan siswa dari masing-masing kelompok. Sangat luar biasa sekali Bu Chandra. Saya senang mendengar bahwa Ibu sangat memperhatikan kebutuhan setiap siswa dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik. Saya rasa ini akan menjadi observasi yang sangat informatif. Terakhir, apakah ada aspek tertentu yang ingin Ibu peroleh, masukan atau dukungan selama observasi berlangsung? Saya ingin mendapat masukan terkait bagaimana saya mengelola waktu selama pembelajaran. Saya khawatir mungkin tidak cukup untuk memberikan perhatian yang optimal ke setiap kelompok. Jadi saya ingin tahu apakah ada cara untuk lebih efektif dalam mengatur waktu. Tentu saya akan memperhatikan hal tersebut selama observasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Saya juga akan fokus melihat bagaimana Ibu memberikan umpan balik kepada siswa dan bagaimana respon mereka terhadap metode diferensiasi yang sudah Ibu terapkan. Ada hal lain yang ingin didiskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Tidak, Pak. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih atas arahannya. Sama-sama Bu Tani, saya yakin pelajaran ini akan berjalan lancar sampai ketemu di kelas nanti. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan pimpin ketua kelasnya untuk melaksanakan doa. Ya udah. Sebelum belajar mari kita membaca doa dulu. Mulai.
masyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan baik dan benar melalui diskusi dalam kelas bersama guru dan teman-teman. Itu ya tujuan pembelajarannya. Baik, untuk kegiatan ini kita sudah tahu kan apa itu norma. Kemudian coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, ini adalah contoh dari bentuk penerapan nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, kira-kira ini gambar apa? Sampah. Sampahnya banyak atau sedikit? Menggunung ya, sampahnya menggunung. Kira-kira kaitannya dengan norma yang ada di masyarakat apa? Yang tahu? Kaitannya apa? Kebersihan. Apa? Ternyata tidak tertib membuang sampah. Bagus ya. Ini siapa namanya? Siapa? Siapa? Ya. Jadi betul, ternyata ini kaitannya dengan norma. Apabila kita tidak mematuhi norma-norma yang ada di dalam hal kebersihan, akibatnya tercipta lingkungan yang tidak bersih karena sampah menggunung. Begitupun di sekolah kita. Kalau kalian tidak tertib membuang sampah, artinya sekolah kita akan penuh dengan sampah sehingga tidak akan belajar dengan tertib. Nah, di antara norma-norma yang sudah tadi kalian dapat pahami, ada beberapa jenis norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, coba norma apa? Kesusilaan. Yang kedua, yang ketiga, norma apa? Kesusilaan. Ini norma, ada norma agama, ada norma hukum, ada sama norma kesopanan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan silakan kalian buka halaman 36 di poin B. Di sana ada latihan. Silakan kalian kelompokkan mana yang termasuk ke dalam norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ya, silakan bekerja. Kelompoknya ibu tentukan atau kalian mau yang bagi? Dibagi saja, dibagi sendiri gitu ya. Ya, berdasarkan kelompok jadwal baca buku saja. Ya, silakan. Kalian berkelompok, terus kerjakan latihannya, dan nanti setelah kalian mengerjakan kita presentasi. Baik, kita sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang penerapan hukum undang-undang sebagai hukum dasar tertulis. Ya, kita akan belajar tentang itu. Terus untuk kesimpulan hari ini, yaitu bahwa norma-norma yang ada di masyarakat itu ternyata beragam, ya, dan kita harus melaksanakannya setiap norma yang ada agar hidup kita teratur dan tertib. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Chani. Ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu sesuai dengan kesempatan kita hari ini bahwa di pasca ini kita akan kedatangan tamu
sebelumnya kenal dulu ini Pak Beni Sulmana sebagai guru pendamping saya di kegiatan CGP ini, dan Pak Beni mengenalkan ini Bu Chani Cahyati sebagai guru yang diobservasi oleh saya. Selamat siang Bu. Siang Pak. Siang Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diskusi pasca observasi ini. Saya sangat menikmati pelajaran tadi tentang norma-norma di masyarakat, terutama bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin mulai dengan pertanyaan, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan seperti ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Yudi. Terima kasih karena sudah mengobservasi saya. Secara keseluruhan saya merasa pembelajaran berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa tantangan. Saya senang karena sebagian besar siswa tampak antusias dengan kegiatan yang saya rancang, tapi ada beberapa siswa yang tampak masih kebingungan dengan konsep norma itu sendiri. Saya juga melihat tuh dari antusiasme siswa, terutama saat mereka diberikan sebuah pilihan tugas yang berbeda. Saya perhatikan Ibu membedakan tugas ya berdasarkan minat dan kesiapan dari siswa. Bisa dijelaskan oleh Ibu lebih lanjut bagaimana Ibu memutuskan untuk membagi kelompok? Tentu Pak, saya membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen formatif minggu lalu tentang pemahaman mereka terhadap norma. Kelompok pertama terdiri dari siswa yang sudah memahami konsep dasar norma itu sendiri dan perannya di masyarakat. Mereka diberi tugas membuat proyek ini, yaitu menyusun poster tentang norma-norma di rumah dan di sekolah. Kelompok kedua berisi siswa yang masih membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Jadi saya memberi mereka teks bacaan tentang norma dan meminta mereka untuk menuliskan refleksi singkat tentang bagaimana norma itu diterapkan di lingkungan mereka. Sementara itu, kelompok ketiga yang masih kesulitan memahami norma diberikan pendampingan lebih dekat dengan menggunakan contoh visual dan diskusi kelompok kecil. Ya, strategi itu sangat bagus Bu. Saya melihat bagaimana Ibu berusaha memberikan materi sesuai dengan tingkat dan kemampuan dari siswa. Bagaimana menurut Ibu hasil dari pembagian kelompok tersebut? Apakah ada kelompok yang lebih menonjol atau ada kelompok yang merasa kesulitan? Saya merasa kelompok pertama bekerja dengan sangat baik secara mandiri. Namun kelompok ketiga yang saya bantu lebih banyak terlihat masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami konsep norma. Meski mereka sudah mulai terlibat dalam diskusi, saya merasa beberapa siswa masih kebingungan membedakan antara norma dan aturan. Ya, saya melihat hal yang sama, terutama saat mereka mencoba mengidentifikasi contoh-contoh norma yang Ibu berikan. Beberapa siswa memang tampak kebingungan, ya. Kemudian saya melihat Ibu cukup tanggap dengan memberikan contoh tambahan untuk membantu mereka. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk membantu siswa yang masih merasa kurang memahami tentang materi ini? Saya pikir saya perlu memberikan lebih banyak contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya juga berpikir untuk menggunakan media visual lebih banyak agar mereka bisa lebih mudah memahami perbedaan antara norma dan aturan. Itu ide yang bagus sekali Bu. Media visual memang bisa membantu memperkuat pemahaman mereka tentang materi yang kita berikan. Mungkin Ibu juga bisa mengajak siswa di kelompok pertama untuk membantu menjelaskan tentang materi yang dipahaminya. Ya. Dengan begitu mereka sudah mengerti dan dapat memperdalam pemahaman mereka sendiri. Dan siswa yang belum paham bisa mendapatkan perspektif baru dari teman-teman sejawatnya. Ya, saya setuju Pak. Siswa biasanya lebih mudah memahami penjelasan dari temannya sendiri. Saya akan coba metode itu di pertemuan berikutnya. Baik Bu, satu hal lagi yang saya amati ini adalah terkait dengan bagaimana Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih
tugas yang sesuai dengan minat mereka. Ini langkah yang sangat positif karena membuat siswa lebih termotivasi. Sekarang, bagaimana menurut Ibu tentang penerapannya? Saya melihat siswa lebih antusias, terutama kelompok yang memilih untuk membuat poster. Mereka merasa lebih terlibat karena bisa mengekspresikan ide mereka dengan cara yang kreatif. Namun, saya melihat ada beberapa siswa yang mungkin memilih tugas bukan karena minat, tetapi karena mereka merasa itu lebih mudah. Ya, itu memang salah satu tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siswa kadang memilih tugas yang mereka anggap lebih sederhana. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memastikan setiap siswa itu memiliki tingkat tantangan yang setara. Meskipun cara penyelesaiannya berbeda, dengan begitu siswa tetap merasa tertantang dengan materi yang Ibu sajikan. Itu masukan yang sangat bagus, Pak. Saya akan menyesuaikan tugas-tugasnya agar lebih setara dalam tingkat kesulitannya. Bagus sekali, Bu. Secara keseluruhan, saya melihat Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip berdiferensiasi ini dengan sangat baik. Pengelolaan kelas juga sudah tertata dan terlihat rapi, meskipun ada tantangan dengan kelompok yang lebih membutuhkan bantuan. Untuk ke depan, bagaimana rencana Ibu untuk memperkuat pembelajaran ini? Saya berencana untuk menambahkan lebih banyak asesmen formatif di awal, sehingga saya bisa lebih memahami kebutuhan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Saya juga akan mencoba strategi peer teaching seperti yang Pak Iip sarankan. Itu, Pak. Itu langkah yang baik, Bu. Teruskan upaya Ibu untuk mengembangkan pembelajaran yang inklusif dan berdiferensi. Saya yakin siswa akan semakin termotivasi dengan pembelajaran yang diberikan, dan terima kasih banyak atas kerjasamanya dan komitmen Ibu yang sudah ditampilkan dalam pembelajaran kemarin. Terima kasih kembali Pak Iip. Saya sangat terbantu dengan masukan dan dukungan Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.